Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi gitu di channel Sumber Dakwah Official, channel akal sehat, channel pokoknya insya Allah netral. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Let's go. Kalau mau bilang apakah dia di situ harus pakai uang masuk DPR RI, ayo kita uji. Ya. Boleh tanya masyarakat. Itu diangket. Itulah ya. Kalau diangket itu saya setuju. Angket aja. Ya nggak masalah. Tetapi kan angket itu tidak Salah. mempersoalkan itu. Tadi Munafik seperti kan yang saya apa bilang, lagi nih guys? yang dipersoalkan itu kan adalah penyelenggaraan pelaksanaan undang-undang. Ya, semua kalau orang sudah tahu lah menyampaikan. kira-kira. Ya. Ya, Bumerang kalau bagi itu kan diri tadi sendiri itu terus kan jadi ranahnya bekelit-kelit ke sana kemari. Kalau diangket, Anda mengangket diri Anda sendiri dan rakyat akan melihat kepada Iya, Anda. betul. Ada jujur nggak melaksanakan angket kepada diri Anda sendiri? Saya kira- Apa betul PKS tidak membayar seperti dikatakan oleh Pak Sitorus? Saya bisa jamin itu. Saya caleg Nah, di jamin kan Anda bicara sekarang, tapi kalau tidak diangket bagaimana kita percaya dengan jaminan Anda? Komplimen ya dari pendapat Prof. Yusril. Jadi kalau kita lihat definisi angket itu, tidak hanya bicara mengenai bijakan yang penting dan strategis serta berdampak bagi kehidupan bangsa dan negara yang ada dugaan pelanggaran hukumnya, tapi juga pelaksanaan undang-undang. Pelaksanaan undang-undang garis miring kebijakan yang penting dan strategis. Dulu saya juga termasuk orang yang mengatakan bahwa hak angket itu harus tujuannya kepada eksekutif, lalu kemudian ujungnya bisa impeachment. Tetapi praktik ketatanegaraan kita sudah membuktikan bahwa hak angket itu bisa kepada Pelindo II, hak angket itu bisa kepada KPK sebelum perubahan undang-undang KPK. Jadi praktik ketatanegaraan kita dan juga praktik di DPR sudah mengatakan bahwa hak angket itu masuknya melalui dua pintu, salah satu atau dua-duanya. Pintu kebijakan dan pintu pelaksanaan undang-undang. Kalau pintu pelaksanaan undang-undang, pintunya lebar sekali. Maka saya katakan kalau saya mau propose hak angket, saya mengatakan pelaksanaan Undang-Undang 7 seru ya, 2017 saja. Bang Refli Karena Harun itu yang kita hadapi. Lalu apa pelaksanaan undang-undang itu Beda dukungan tujuannya ya. adalah pemilu yang konstitusional, pemilu yang jujur dan adil. Maka saya kira jelas jadinya. Kalau mau kebijakan pemerintah, yang kita lihat misalnya kebijakan penyaluran bansos yang lebih spesifik. Tapi kalau pelaksanaan undang-undang, pintunya lebar sekali itu. Yang namanya hak angket yang ada dalam bayangan kita itu bukan urusan teknis kepemiluan, soal curang atau apa, money politik atau apa, itu kan ranahnya ada di Bawaslu dan Gakumdu. Walaupun mungkin perlu kita tanya, misalnya di dapil saya banyak tuh tim orang yang menyuap pemilih itu tangkap oleh Gakumdu 2 jam lepas. Kalau itu untuk urusan seperti itu kita pakai yang angket ini terlalu receh. Sementara bagi saya dan bagi kami tadi sebagaimana yang dimaratkan oleh ukurannya, ada hak angket itu untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang dan kebijakan. Bahwa itu ada kesana kemari, saya kira itu asumsi, itu opini, itu interpretasi. Kita juga berkomitmen 20 Oktober itu sudah ada pemerintahan baru. Itu nggak bisa kita tawar-tawar Justru juga. angket itu Saya kira, opini, mari menggiring-giring kita coba opini, berpikir positif. bikin gaduh. Saya kira tidak hanya di kubu 01, 03, 02 juga banyak kok yang merasa nggak happy. Sering kita berdialog dengan yang dari kubu 02, bagaimana mereka tidak happy-nya, bagaimana ternyata hoax ada juga ini, yang hoax. main supaya partai Aduh, tertentu yang ini ada di parah sih mayoritas ini. kursi dengan membantu pembiayaan yang paling nggak dan masuk segala akal. macam amunisi. Saya kira kita lebih kepada melakukan evaluasi yang mendalam. Bagaimana kekuasaan itu dalam pemilu betul-betul sesuai dengan undang-undang. Karena situasi seperti ini baru kali ini kita hadapi. Sepanjang sejarah Republik, baru kali ini ada presiden sedang menjabat, anaknya berkontestasi sebagai wakil presiden. Apakah kita tidak mungkin berpikir bahwa ke depan kita harus atur bahwa seorang presiden yang sedang menjabat, keluarga intinya hanya boleh berkontestasi 5 tahun atau 10 tahun setelah periodenya? Apakah itu bukan hal yang sangat fundamental untuk kita diskusikan? Karena semua komplikasi yang kita alami hari Iri ini bilang karena bos. anaknya presiden menjabat, anaknya presiden mencalonkan diri. Ini problem utama yang kita hadapi. Saya Iri kira kalau bilang, Gibran bos. kemarin tidak ikut berkontestasi sebagai calon wakil presiden, kita tidak akan ribut di sini soal penyelewengan kekuasaan, katakanlah penyimpangan kekuasaan yang semasif hari ini. Jadi saya kira ini isu paling krusial yang menurut saya harus kita bicarakan nanti di DPR. kita selalu khawatir tadi yang Prof. Yusril mengatakan bahwa yang menang atau yang masuk parlemen ini harus bayar 30 miliar dan sebagainya. Kemudian Itu rahasia yang umum tidak- itu. Itu sudah rahasia umum. Ya, Betul ini itu. maksud saya bahwa nanti yang tidak masuk tidak ikut-ikutan dan sebagainya. Saya harus katakan, saya dari PKS ya, bahwa tidak sampai sebesar itu. Kenapa? Karena orang memilih itu tidak semua karena uang. Saya menemukan dalam berbagai survei, kenapa sih orang memilih PKS misalnya? Mereka melihat rekam jejak, PKS konsisten oposisi. Yang kedua, mereka melihat apa yang diperjuangkan oleh PKS. Siapa Masa calon ya, presiden ketawa. yang Oke, saya mau ketawa soalnya. Kenapa? Betul. Terima kasih Bang. Maksud saya Aduh, jadi aduh. khawatir nanti bahwa yang masuk parlemen itu semua Mau kosong apa kemudian lagi? yang tidak jadi karena tidak pakai uang. Saya harus katakan bahwa PKS sampai saat ini kita konsisten. Bahwa kita Tanggung jawab Bang Deddy, tanggung jawab. Kalau itu saya bisa diuji, saya bisa ajak Prof. Yusril ke dapil saya. Bagaimana saya? Ya benar. Kalau mau bilang apakah dia di situ harus pakai uang masuk DPR RI, ayo kita uji. ya, Boleh tanya masyarakat. Itu diangket.
Itu ya, kalau diangket itu saya setuju. Angket Iya, angket aja, Nggak masalah, periksa. tapi kan angket itu tidak mempersoalkan itu. Tadi seperti yang saya bilang. Yang dipersoalkan itu Keren, kan ada Bung Yusril, penyelenggaraan keren. pelaksanaan Ada pesoma. undang-undang. Ya kalau sudah menyangkut Ya kan? Ya, ya. Ya. bumerang Kalau bagi itu diri kan sendiri lagi, terus kan jadi ranahnya- berkelit Akal sehat ini bermain ya. Sekarang saya tanya Pak, soal pelanggaran seperti akal itu sakit. ranahnya di mana? Begini Pak, Lo enggak, itu aja Ini simpel saya dulu. belum selesai nih Bang Andi. Bukan, itu ranahnya di Menit mana? lagi saya kalau boleh. Ya, Kan? tapi Anda kan cuma mau membersihkan. Mau bilang Anda bersih Ya, kan gitu. saya kira- bukan hanya itu. Pokok intinya PKS Dalam- paten. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Dalam hal ini, kami dalam hal pengambilan keputusan hak angket, kami juga mendengarkan aspirasi rakyat. Jadi ketika rakyat melihat ini banyak kecurangan, banyak pelanggaran yang terjadi, kemudian ada distrust terhadap MK dan Bawaslu, maka DPR kami dari fraksi di PKS tentu harus mengambil keputusan. Nanti kita ajuin gugatannya di PKS saja. Ya agak gitu. Jadi kalau kita memang sejalur apa yang diaspirasikan oleh rakyat, maka rakyat juga akan melihat kita. Jadi jangan sampai nanti dalihnya PBB tidak masuk parlemen karena tidak pakai uang. Dan tidak semua orang masuk ke DPR itu pakai. Udah clear itu. Kalau Terima soal kasih. itu udah clear. kalau diangket, ya, Anda mengangket diri Anda sendiri dan rakyat akan Iya, melihat betul kebenaran. itu. Ada jujur nggak? Iya, melaksanakan angket? biar tahu kan kemunafikan Apa kebusukan. betul PKS tidak membayar seperti dikatakan oleh Pak Sitorus? Saya bisa jamin itu. Saya caleg Nah, di jamin kan ada bicara sekarang, tapi kalau tidak diangket, bagaimana kita percaya dengan jaminan Anda? Kalau ada yang Double mau kill, mengajukan itu angket maniak, tentang mesepek. itu, terserah. Tapi tadi seperti yang saya katakan, Maman bawa urusannya enggak, tadi kan saya sudah jelaskan. Kalau urusannya adalah perolehan suara dan lain-lain itu KPU. Kalau tentang kecurangan itu adanya di Panwaslu, Bawaslu. Kalau tentang sengketa hasil adanya di mana? Adanya di Mahkamah Konstitusi. Oke. Lalu apakah itu menjadi ranah untuk angket? Kami tidak sampai ke sana. Urusan kita tadi pelaksanaan undang-undang. Urusan Ini. kita tentang kebijakan. Kita pernah mengamandemen Undang 45 karena beberapa kasus terjadi. Misalnya ada presiden tidak mau menandatangani rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama dengan DPR. Kita ubah UUD 45-nya. Kalau 30 Ini hari Bung Yusril ini pemain lama, guys. dia berlaku. Jadi Tanpa angket. bukan kaleng-kaleng. Kenapa ketika pemilu kok perlu angket? Kita mikir-mikir aja udah bisa. Persoalannya sekarang ini pelaksanaan undang-undang. Saya lebih jauh mengatakan undang-undangnya yang harus dikritisi. dong Prof, ini kelakuannya yang harus diangket, bukan undang-undangnya. Undang-undang nanti babak ini Undang-undang kelakuan. revisi, Prof. Iya, Itu bisa kita kelakuan pikir yang sendiri. menyogok kelakuan kepala negara yang menggunakan kekuasaannya begitu. Coba bayangkan, di MK itu manggil Jokowi mana bisa? Sama Tapi aja kalau dulu. diangket lumayan. Dulu Pak. dianggap bahwa presiden terlalu dominan. Kan tidak diangket. Undang apa langsung diubah. Kekuasaan membentuk undang-undang ada pada DPR dengan persetujuan. Ya nanti kita setelah angket kita ubah itu. Itu semua. Tidak ada angket. Jadi angket dulu baru ubah undang-undang dasar. Ini bukan soal angket, tetapi satu hal yang menurut saya perlu saya garis bawahi adalah apa yang disampaikan Mas Margarito Kamis tadi. Kalau kita punya masalah dengan pemilu, kayak misalnya tadi uang dan uang itu terlibat, maka jalan keluarnya itu jangan kembali ke model yang selama ini ditentang oleh demokratisasi gitu. Menurut saya itu satu hal yang menurut saya penting diingat sekarang itu adalah Indonesia belum termasuk negara yang punya undang-undang pendanaan politik sampai sekarang. Di dunia ini ada lebih dari 100 negara yang punya undang-undang pendanaan politik. Itu mengatur bagaimana uang untuk kegiatan politik dikumpulkan, bagaimana uang untuk pendanaan politik dikeluarkan, larangan repayment bahwa orang yang terlibat dalam kegiatan kampanye itu mendapatkan fasilitas lewat kebijakan publik dan seterusnya. Negara-negara Eropa Utara misalnya itu menjalankan praktek dibuka secara seluas-luasnya persoalan-persoalan itu, sehingga orang warga negara tahu gitu. Nah menurut saya ini harus diatur sehingga misalnya tidak boleh baru semua. ada ketua umum partai yang punya televisi kemudian setiap hari membombardir di televisinya dengan kampanye partainya. Itu nggak boleh. Kalau ada undang-undang itu nggak bisa. Menurut saya bukan soal dikembalikan ke MPR-nya yang harus diatur, tetapi bagaimana uang dalam kegiatan pemilu itu dikelola dengan Si regulasi paling yang lebih nepotisme baik. ini, guys. Dan contoh di Ingat 100 saya. lebih negara itu ada gitu. Dan bisa mereka. Itu makanya makin lama makin kagum saya dengan Prof Yusril. Wah, itu Profesor Yusril itu sudah lama itu, guys, pemain lama lah kira-kira, bukan kaleng-kaleng macam Bapak Luhut Binsar Panjaitan kan, macam Bapak SBY itu wah, lama sekali. Pokoknya keren lah, itu semuanya terdiam. Aduh, kayak asap, kita singkirkan dulu. Dan itu tadi si paling nepotisme, si paling anti nepotisme, si paling bersih gitu ya. Muak saya kan. Muak saya kira-kira. Udah lah, untuk kalian yang masih juga curang, tapi kalian jadi PNS pun itu hasil dari sogok menyogok, sadar dirilah
Tak usahlah kita terlalu naif menjadi orang. Dan memang kemenangan Prabowo Gibran itu ya memang lebih dari 50%. Ini 50, waduh parah sih guys. Hampir menyentuh 60% kira-kira kan. Ya buka mata kalian lebar-lebar dah. Masalah angket itu tadi sudah dijelaskan Profesor Yusril lah. Nanti tak mungkin lah, susah itu. Anggota dewan mana kan berani kan kira-kira. Mana berani mereka mau angket diri mereka sendiri kira-kira. Dan untuk kita masyarakat biasa, masyarakat kecil seperti kita, jangan mau kita digembos-gembos atau di adu domba atau dikompor-kompor ya pala elit-elit politik yang mempunyai kepentingan tertentu. Mereka aduh terbaca lah ini, bukan lagi udang di balik batu kira-kira, gajah di balik batu lagi. Nah, saya kira pokoknya jangan mau diadu domba, diisu-isukan, diturun ke jalan, aduh kita mau kerja lah ya kira-kira. Nah, saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.